kalau kemudian ada pasien, kombinasi apa dulu yang akan diberikan? Apakah sudah ada barangkali aturannya seperti ini? Pasien datang dengan COVID-19 akan diberikan obat yang mana dulu? Kombinasi yang mana dulu sebetulnya? Silakan. Ya, saya ada slide-nya ya Dokter Lula kalau Silakan. boleh sekalian. Jadi kalau kita bicara pengobatan di Indonesia, itu kita sudah mengeluarkan pedoman protokol tata laksana COVID-19. Itu sudah dikeluarkan oleh profesi sejak bulan awal April dan kemudian juga sudah diadopsi oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Baik. Kita mengobati pasien itu berdasarkan severity ya. Kita bisa lihat bahwa severity itu dimulai dari tanpa gejala, kemudian ringan, kemudian sedang, kemudian pneumonia berat sampai kemudian kritis ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat di dalam literatur itu 81% itu pasien adalah dari mulai tanpa gejala, ringan dan sedang. Sedangkan yang berat itu sekitar 14% dan yang kritis itu sekitar 5%. Baik. Nah, karena itu mengobati pasien itu harus berdasarkan severity ini, karena masing-masing severity itu nanti punya pilihan obat apa saja yang bisa diberikan berdasarkan konsensus dan kesepakatan kalau di Indonesia ini dari para profesi yang terdiri atas Perhimpunan Dokter Paru, PABDI, IDAI, kemudian PERKI, kemudian Perdatin, dan kemudian didukung oleh profesi-profesi yang lain. Dan kemudian yang pertama adalah kalau pasien tidak ada gejala ya, sebenarnya pasien tidak ada gejala ini cukup dengan vitamin ya. Vitamin atau juga obat-obat seperti imunomodulator baik tradisional maupun obat-obat modern ya, fitofarmaka, tentunya obat-obat yang sudah mendapatkan izin edar di Indonesia ya. Artinya obat itu bisa diberikan sebagai suportif untuk pasien-pasien tanpa gejala ya. Kemudian kalau pasien yang ringan sedang berat bagaimana? Sebenarnya dari perhimpunan itu sudah mengeluarkan panduan pedoman, dan di dalam panduan itu ada pilihan-pilihan seperti tadi disebutkan oleh Dr. Anwar, kemudian dari Dikti ya, Prof. Ali Gufron. Memang saat ini belum ada terapi spesifik untuk COVID, tidak ada sampai saat ini di seluruh dunia, belum ditemukan. Ya. Tetapi oleh karena itu kita membuat suatu pilihan berdasarkan literatur-literatur dan kajian dan sudah disepakati oleh profesi, yaitu ada pilihan 1, 2, 3, 4 ya. Di situ bisa diberikan kombinasi dari azitromisin atau levo, hidroksikloroquine dengan kloroquine, oseltamivir dan vitamin. Atau pilihan kedua azitromisin, levofloxacin diberikan kloroquine, hidroksikloroquine, favipiravir dan vitamin. Atau pilihan yang ketiga ya, azitromisin, levo, hidroksikloroquine atau kloroquine, lopinavir, ritonavir dan vitamin. Sedangkan pilihan yang keempat saat ini kita tidak ada, karena kita tidak tersedia remdesivir ya. Kalau untuk pilihan 1, 2, 3 di Indonesia ada obatnya, oseltamivir, favipiravir, lopinavir, ritonavir itu sudah ada. Maaf jadi dok. Sejauh ini itulah yang sudah digunakan di Indonesia dari sejak ada kasus, yaitu pada bulan April. Iya, dok. Dari 3 macam ini tidak ada yang lebih baik begitu? Kita sejauh ini belum ada riset membandingkan ketiganya ya untuk profesi, tapi penggunaannya itu kan berdasarkan emergency use dari Badan POM. Artinya Badan POM sudah mengizinkan, kemudian di lapangan kita laksanakan. Nanti di slide berikutnya ada datanya. Sebenarnya kita berapa persen sih keberhasilannya intinya dari seluruh beberapa kasus. Bisa slide berikutnya enggak tadi? Slide berikutnya ya. Nah, ini ada algoritma yang kita keluarkan yang pada intinya sesuai dengan tadi tabel ya, dan algoritma ini kita keluarkan pada awal Agustus dan ini sudah disebar ke seluruh Indonesia. Intinya obat-obatannya yang tadi ya. Slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari beberapa riset yang ada di persahabatan, ini data survei ya. Kalau di rumah sakit darurat itu penggunaan obat pada kasus ringan pada awal preliminary study kami dari PDPI dan Rumah Sakit Wisma Atlet, itu pasiennya 99,3% itu sembuh dengan panduan yang sudah dikeluarkan oleh profesi. Ada 1 kasus yang dirujuk dan ada yang 2 yang pulang ya. Tetapi secara keseluruhan kita bisa lihat hampir 100% tidak ada yang meninggal ringan ya. Kemudian di Rumah Sakit Persahabatan kalau kita lihat pada kasus ringan itu 100% sembuh dengan regimen yang ada. Kemudian pada kasus sedang 96,4% sembuh. Sedangkan yang berat memang sebagian besar tidak bisa sembuh ya, kesembuhannya lebih kecil. Padahal pada kasus kritis itu 79,6% itu meninggal. Oleh karena itu ada pilihan obat. Bisa slide sebelumnya nggak? Slide sebelumnya.
Ini. Nah, ini jadi ada tambahan obat yang kita berikan terutama pada kasus-kasus yang berat sama kritis. Dan obat-obat itu seperti dexamethasone yang kemudian kita sudah sepakati waktu itu dengan Badan PON, kemudian antikoagulan. Pada kasus-kasus berat kritis itu kita bisa berikan sesuai asesmen DBJP. Ada pilihan obat lain yang juga tadi disampaikan oleh Prof. Ali Gufron, terapi lain seperti plasma konvalesen, anti interleukin 6, kemudian juga imunoglobulin intravena, stem cell. Itu bisa diberikan sesuai asesmen dari DBJP dan dalam rangka uji klinis. Selain itu pasien juga mendapatkan nutrisi, mendapatkan oksigen, terapi cairan, alat bantu napas kalau memang diperlukan, dan juga terapi-terapi lainnya kalau memang diperlukan, termasuk terapi komorbidnya. Saya rasa itu dari saya selama ini yang menjalani sebagai dokter dan juga dari teman-teman yang sudah menjadi DBJP.